Ia hidup seperti kebanyakan manusia, baik hati, dermawan, tak pernah menyakiti siapapun. Tapi ada satu hal yang selalu ia abaikan. Satu panggilan yang datang 5 kali sehari. Dan setiap kali ia berkata, nanti saja. Sampai akhirnya waktu berhenti untuknya. Dan di dalam tanah yang sunyi, ia baru tahu bahwa kubur itu tidak pernah diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita merenung, belajar, dan mengingat kematian bukan untuk ditakuti, tapi untuk disadari. Sebelum kita mulai kisah yang penuh makna ini, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bantu kami menyebarkan pesan kebaikan agar lebih banyak hati yang tersentuh. Karena satu klik dari kamu bisa jadi satu pengingat untuk orang lain. Ketika dunia masih ramai, hari masih pagi, matahari baru menembus celah tirai rumah sederhana di pinggiran kota. Burung-burung berkicau, anak-anak berangkat sekolah, dan suara azan subuh baru saja padam. Tapi di dalam rumah itu, seorang lelaki paruh baya masih terlelap, membungkus diri dalam selimut tebal, sementara waktu salat telah berlalu begitu saja. Namanya Faris, lelaki yang baik hati di mata tetangga. Ia sering membantu orang, tersenyum kepada semua orang, tapi jarang sekali terlihat ke masjid. Setiap kali azan berkumandang, ia hanya melirik jam dan berkata, nanti saja. Lalu kembali menatap layar ponselnya. Faris bekerja keras sebagai pedagang kecil. Dari pagi hingga malam ia berjualan di pasar. Tapi dalam kesibukan itu, ia melupakan Allahnya. Kadang hatinya bergetar mendengar suara azan, tapi cepat ia redam dengan alasan, Allah tahu, aku sibuk mencari rezeki. Setiap hari, ia memulai rutinitas yang sama, tanpa wudhu, tanpa sujud. Ia menukar waktu salat dengan waktu kerja, dan menukar ketenangan hati dengan kesibukan dunia. Malam datang, tubuhnya lelah, dan ia tertidur tanpa sempat menundukkan kepala ke sajadah. Istrinya pernah mengingatkan, Bang, jangan lupa salat dulu. Tapi Faris hanya menjawab dengan senyum samar, iya nanti. Dan nanti itu tak pernah datang. Dalam hatinya, ia percaya Allah Maha Pengampun. Ia tidak sadar bahwa ampunan hanya datang kepada mereka yang masih mau kembali. Waktu terus berlalu, rambutnya mulai memutih, tapi kebiasaannya tak berubah. Masjid di ujung jalan makin sering mengumandangkan azan tanpa ia sambut. Setiap langkah jamaah yang menuju rumah Allah terasa seperti panggilan yang ia abaikan lagi dan lagi. Hingga suatu malam, ketika suara azan Isya berkumandang, Faris duduk termenung di depan rumah. Langit terlihat merah keunguan, angin bertiup pelan, dan di hatinya muncul rasa sepi yang aneh. Ia menatap masjid yang terang di kejauhan, tapi kakinya tetap diam. Ia tak tahu, itu mungkin panggilan terakhir sebelum maut menjemput. Saat malaikat maut menjemput, malam itu terasa berbeda. Angin berembus pelan tapi menusuk kulit. Faris duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jam dinding yang berdetak lambat. Rumahnya sepi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Entah mengapa dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia mencoba bangkit, tapi kepalanya berputar. Dunia terasa berat, matanya mulai kabur. Ia memanggil istrinya dengan suara lemah, Bu, tapi hanya senyap yang menjawab. Tiba-tiba udara di sekitarnya menjadi dingin. Nafasnya mulai pendek. Waktu seperti berhenti. Dalam pandangan kabur itu, Faris melihat sosok tinggi berjubah hitam berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tidak terlihat, tapi matanya memancarkan cahaya keputihan yang menusuk. Tubuh Faris bergetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terhenti di tenggorokan. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya menggema di dalam dada Faris. Wahai jiwa yang durhaka, suara itu berat, bergema seperti petir jauh di langit malam. Telah cukup bagimu waktu di dunia, kini saatnya kembali kepada Allahmu. Air mata Faris menetes, mulutnya bergetar. Tunggu, aku belum sempat bertobat. Tapi malaikat maut tidak berhenti. Tangannya yang besar terulur, menyentuh dada Faris. Seketika seluruh tubuhnya terasa ditarik dari dalam, seperti jutaan jarum menembus kulitnya dari arah berlawanan. Ia menjerit tanpa suara. Ruhnya ditarik dengan keras, meninggalkan tubuh yang kini menggigil dingin. Dalam sekejap, dunia menjadi sunyi. Nafas terakhirnya terhembus. Di wajah Faris masih ada sisa ketakutan yang belum sempat hilang. Matanya terbuka,
menatap langit-langit rumah yang gelap. Istrinya berlari dari kamar, memeluk jasad suaminya yang telah kaku. "Bang, astagfirullah. Bangun bang, bangun bang." Tapi tak ada jawaban. Tangisan memenuhi rumah itu. Anak-anaknya terbangun dan menangis ketakutan. Di luar, suara azan subuh terdengar memanggil orang-orang untuk salat. Tapi bagi Faris, panggilan itu sudah terlambat. Ia tak lagi bisa bangun untuk menyambut seruan itu. Malaikat maut menatap jasad yang tergeletak itu. Tanpa suara, ia berbalik, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi tangis. Di balik tirai dunia, ruh Faris menatap tubuhnya sendiri dan untuk pertama kali, ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Sang Pencipta yang dulu ia abaikan. Tangisan di pemakaman. Langit mendung menaungi hari pemakaman Faris. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah dan bunga kamboja yang layu. Puluhan orang berdiri diam di sekitar liang lahat, sebagian berbisik lirih membaca doa, sebagian menahan tangis. Di antara mereka, istrinya terisak pelan, wajahnya pucat dan mata sembab. Dunia seolah ikut berduka. Jenazah Faris dibaringkan perlahan di dalam liang. Wajahnya ditutupi kain putih, lembut tapi dingin. Di sekitarnya terdengar bisikan takbir, sementara tanah mulai menutupi tubuhnya sedikit demi sedikit. Setiap sekop tanah jatuh seperti dentuman yang menusuk hati. Anak sulungnya dengan tangan gemetar menaburkan segenggam tanah terakhir. Ia menggigit bibir, menahan tangis. "Selamat jalan ayah," katanya pelan. Tapi suara itu tenggelam dalam bisikan doa dan deru angin. Di langit, seekor burung hitam melintas, seolah membawa pesan dari alam lain. Setelah doa tahlil selesai, satu persatu orang pergi meninggalkan pemakaman. Langkah-langkah mereka menjauh hingga suara terakhir menghilang di antara pepohonan. Kini hanya tinggal tanah basah, batu nisan, dan kesunyian yang menggantung di udara. Di bawah sana, ruh Faris terbangun. Ia mendengar setiap langkah yang menjauh, setiap suara yang memudar. Ia berteriak minta tolong, tapi tak ada satupun yang mendengar. Nafasnya berat, dadanya sesak. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya tak lagi miliknya. Gelap, dingin, sunyi. Suara tanah yang menimpa petinya masih terdengar. "Buk, buk." Setiap hantaman terasa seperti beban yang menimpa jiwanya. Ia menangis, menyesal, berteriak memohon ampun, tapi lidahnya keluh dan tangisnya tak pernah sampai ke langit. Kemudian semuanya hening, hanya detak jantung yang tersisa pelan, lalu berhenti. Faris terdiam, menatap ke sekeliling. Tiba-tiba, dari kegelapan muncul dua cahaya redup. Semakin lama, semakin terang. Ia menyipitkan mata, mencoba melihat jelas, hingga akhirnya dua sosok besar berdiri di hadapannya. Mereka tinggi, bersayap besar, wajahnya tak sepenuhnya manusia. Udara menjadi berat, aroma tanah bercampur belerang memenuhi ruang sempit itu. Faris mundur ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara yang mengguncang bumi. "Bersiaplah wahai manusia, waktumu untuk ditanya telah tiba." Pertanyaan kubur. Kegelapan menyelimuti seluruh ruang sempit itu. Tidak ada langit, tidak ada udara, hanya tanah yang menekan dari segala arah. Di tengah kebisuan itu, Faris mulai mendengar suara langkah berat, seperti dua sosok besar yang melangkah di atas bumi yang basah. Suaranya menggema, semakin lama semakin dekat. Tiba-tiba, cahaya biru pucat menerangi kubur itu. Dua sosok tinggi muncul, wajah mereka tidak sepenuhnya tampak manusia. Satu memegang tongkat besar dari cahaya api, satu lagi membawa gulungan yang berisi catatan amal. Udara menjadi berat, dan bumi seolah bergetar di bawah pijakan mereka. Faris menunduk ketakutan, tubuhnya bergetar hebat, matanya memohon belas kasihan. Tapi kedua malaikat itu hanya menatap tanpa emosi. Suara salah satunya menggelegar, memecah sunyi. "Wahai manusia, siapa Allahmu?" Faris membuka mulutnya, tapi lidahnya keluh. Ia ingin menjawab Allah, tapi kata itu tak keluar. Lidahnya berat seperti batu. Ia berusaha keras, tapi setiap kali ingin menyebut nama Allah, suaranya terhenti oleh rasa malu dan takut. Karena selama hidupnya, ia jarang menyebut nama itu kecuali dalam keluhan. Malaikat itu kembali bersuara, kali ini lebih keras. "Siapa nabimu?" Faris terdiam. Kedua malaikat itu saling menatap, kemudian menatapnya tajam.
Apa agamamu? Faris memejamkan mata. Air matanya menetes. Ia ingin menjawab, tapi tidak ada yang terucap. Di dunia, ia terlalu sibuk mencari rezeki, lupa belajar, lupa menyebut syahadat dengan sadar. Kini semua pengetahuannya hilang seperti debu tertiup angin. Tidak ada jawaban bagimu, kata malaikat yang membawa gulungan amal itu. Ia membuka catatan besar bercahaya, tapi halaman demi halaman terlihat kosong, hanya sedikit amal, tanpa salat, tanpa sujud. Cahaya dari gulungan itu perlahan meredup, digantikan dengan bara merah menyala di setiap baris kosongnya. Tahukah kau, kata malaikat itu dengan suara dingin, bahwa tidak ada pengakuan iman tanpa salat, tidak ada keselamatan tanpa sujud. Faris menangis, menggigil, berteriak lirih. Aku tahu, tapi aku lalai. Malaikat itu menatapnya tajam. Lalai bukan alasan. Kau sempat hidup, tapi memilih menunda. Tanah mulai bergetar. Dari dinding kubur muncul cahaya merah, seperti bara. Panasnya membakar kulit ruhnya. Beginilah tempat bagi mereka yang meninggalkan salat, ucap malaikat itu sambil menutup gulungan. Cahaya biru memudar, berganti dengan kegelapan pekat dan aroma belerang. Faris menjerit, tubuhnya bergetar, sementara dari jauh terdengar suara adzan, tapi kali ini tidak ada yang bisa menjawabnya. Azab dimulai. Setelah malaikat itu pergi, suasana menjadi sunyi lagi, tapi bukan sunyi yang damai. Udara di dalam kubur berubah pengap dan berat. Faris memejamkan mata, mencoba berdoa, tapi kalimatnya kacau. Tiba-tiba, tanah di sekelilingnya mulai bergerak, bergetar seperti sedang bernyawa. Bumi mulai menyempit. Dari arah kanan dan kiri, dinding tanah bergerak mendekat, menekan tubuhnya perlahan. Ia menjerit, tapi suaranya tenggelam. Tulang-tulang rusuknya berderak, napasnya semakin pendek. Astagfirullah, ampuni aku, ya Allah. Suaranya serak, tapi tak ada jawaban. Dari kegelapan itu, muncul suara mendesis. Seekor ular besar, hitam legam, sebesar paha manusia, keluar dari sela tanah. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Ia melingkari tubuh Faris dan menatap tepat ke arah wajahnya. Ini tempatmu, karena kau tinggalkan salat. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar, taringnya meneteskan api. Ia menggigit bahu Faris dengan kekuatan luar biasa. Jeritannya menggema ke seluruh alam kubur, tapi tak ada yang mendengarnya. Tubuh ruhani Faris terbakar oleh bisa itu. Rasa sakitnya melampaui semua penderitaan dunia. Setiap kali Faris berteriak, seekor kalajengking sebesar tangan manusia muncul dan menyengatnya dari arah lain. Racun itu seperti api yang menyusup ke seluruh tubuhnya. Ia menggeliat, berteriak memohon, tapi bumi menutup rapat. Tidak ada tempat lari, tidak ada yang bisa menolong. Di sela penderitaan itu, Faris mendengar suara samar. Beginilah balasan bagi mereka yang meninggalkan salat. Suaranya berat dan dalam, seolah datang dari langit dan bumi sekaligus. Tubuh Faris bergetar, ia menangis tanpa air mata. Ya Allah, izinkan aku kembali, aku ingin salat. Tapi bumi tak menjawab. Sebaliknya, kubur semakin sempit. Setiap kali ia mencoba menyebut nama Allah, tanah menekan lebih kuat, seolah bumi sendiri tahu nama itu hanya disebut saat ia butuh, bukan karena cinta. Jeritannya kini berubah menjadi bisikan pelan, nyaris hilang di antara desiran api dan debu. Akhirnya, Faris terbaring lemah. Ular itu kini melingkari kepalanya, dan kalajengking berbaris di sekeliling tubuhnya. Ia tak lagi berteriak, hanya menatap ke langit yang tak terlihat, berharap satu cahaya muncul menembus kegelapan. Tapi yang datang bukan cahaya, melainkan panas yang lebih dalam lagi, doa yang tak terdengar. Sunyi, tak ada lagi jeritan, hanya desiran tanah yang seperti bernafas. Faris terbaring di dalam kubur, tubuhnya remuk, matanya menatap kosong ke langit-langit tanah yang gelap. Ia tidak tahu berapa lama sudah berlalu, seolah waktu berhenti di alam ini. Lalu dari dalam dada yang hancur itu, muncul bisikan lirih, "Ya Allah, aku menyesal." Suaranya pecah, nyaris seperti napas terakhir. Namun tidak ada yang menjawab. Doa itu hanya memantul di antara dinding tanah, berulang, seperti gema kesepian. Air mata tak lagi mengalir, karena tubuhnya bukan lagi daging, dan darah hanya ruh yang menderita. Faris mencoba mengangkat tangannya, tapi yang ia rasakan hanyalah dingin dan berat. Jika aku diberi satu kesempatan lagi, gumamnya, aku tidak akan meninggalkan salat.
Tapi kesempatan itu telah terkubur bersamanya. Di permukaan bumi, istrinya tengah membaca Yasin di dekat nisan. Air matanya jatuh di atas tanah, perlahan meresap ke bawah. Namun di kedalaman itu, Faris tidak merasakan apapun, hanya getaran samar seperti hembusan angin yang tak mampu menembus batas alam. "Wahai Allahku," rintih Faris, "Engkau tahu aku menyesal. Aku ingin kembali, aku ingin sujud." Tapi malaikat penjaga kubur hanya menatap dari kejauhan. Mereka tidak lagi bertanya, tugas mereka sudah selesai. Sekarang, waktu yang akan mengajarkan makna penyesalan. Setiap detik terasa seperti tahun, setiap helaan napas terasa seperti bara. Ia mendengar suara manusia yang masih hidup di atas tanah, langkah-langkah di pemakaman, suara doa, bahkan tawa anak-anak dari kejauhan. Dan setiap kali ia mendengarnya, hatinya semakin hancur, sadar bahwa dunia sudah tak bisa disentuh lagi. Faris mencoba menjerit lebih keras kali ini. "Ya Allah, ampuni aku menyesal." Suaranya menggema begitu kuat hingga tanah bergetar, tapi tidak satu pun suara mencapai dunia. Hanya gema yang berbalik, mengiris dirinya sendiri seperti pedang tak terlihat. Kemudian, suara itu datang lagi dalam, tenang tapi menggetarkan. "Engkau menyesal setelah melihat azab, tapi di dunia engkau berpaling dari peringatan." Cahaya redup muncul dari arah timur kubur, dan Faris menunduk, menangis bukan karena sakit, tapi karena menyadari doa yang tidak pernah ia ucapkan di dunia. Kini tak ada yang mendengarnya. Pesan dari alam kubur, waktu di alam kubur tak lagi terasa. Bagi Faris, siang dan malam sudah tidak ada bedanya. Yang ada hanyalah gelap, sepi, dan penyesalan yang tak pernah berhenti berputar di dalam pikirannya. Tapi di sela-sela sunyi itu, tiba-tiba ada cahaya lembut menembus tanah hangat, tapi menenangkan. Faris mengangkat wajahnya. Untuk pertama kali setelah azab itu, ia merasakan kedamaian singkat. Dalam cahaya itu, ia melihat bayangan manusia-manusia di dunia. Para pekerja, ibu rumah tangga, remaja sibuk dengan ponselnya. Semuanya berlalu, tanpa sadar bahwa waktu mereka juga akan tiba. "Beginikah dulu aku," gumamnya. Ia ingin berteriak, "Salatlah, jangan tunggu sempat." Tapi suaranya tetap tak menembus dunia. Hanya gema yang kembali ke dirinya sendiri. Menggema seperti bisikan dari hati yang remuk. Namun Allah Maha Pengasih, dan Dia masih memberi Faris kesempatan untuk melihat, agar penyesalannya menjadi pelajaran bagi yang hidup. "Wahai manusia," bisiknya lirih, "jangan remehkan salat. Bukan karena Allah butuh sujudmu, tapi karena tanpa salat, hatimu mati sebelum tubuhmu dikubur." Suara itu lembut, tapi menusuk seperti nasihat seorang ayah kepada anaknya. Ia melihat kembali masa lalunya, saat ia menunda salat untuk urusan kecil, saat ia sibuk mengejar dunia yang kini tak berarti apapun. Setiap detik yang dulu ia buang, kini berubah menjadi beban yang menindihnya. "Sekiranya aku tahu," katanya pelan, "aku akan berhenti bekerja hanya untuk menunduk 1 rakaat." Lalu ia melihat wajah istrinya yang setia berdoa di atas tanahnya, dan anak-anaknya yang mulai menirukan ayahnya sibuk, lupa salat. Air mata ruh itu jatuh, tapi tak pernah sampai ke bumi. "Ya Allah," katanya dalam hati, "bimbing mereka agar tidak seperti aku." Cahaya di kuburnya makin terang. Suara lembut terdengar, "Engkau telah menyesal, dan penyesalanmu menjadi peringatan bagi yang masih hidup." Faris menunduk, pasrah. Ia tahu, meski ampunan Allah luas, waktu untuk beramal sudah tertutup baginya. Kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah harapan bahwa kisahnya bisa menyelamatkan orang lain dari nasib yang sama. Dan begitulah, dari dalam keheningan bumi, terdengar pesan yang tak tertulis tapi abadi. Jangan tunggu panggilan terakhir, karena azan tidak akan berhenti, tapi engkau yang akan berhenti mendengarnya. Maka jagalah salatmu, sebelum salat itu yang menjaga jasadmu di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini membuat hatimu bergetar, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan bukan untuk mencari penonton, tapi untuk mengingatkan jiwa yang mungkin sedang lupa. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah selalu menjaga kita dari kelalaian yang berujung penyesalan.